PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang bergerak dalam sektor Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. PT Mayora Indah Tbk resmi didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 di Jakarta. Pendirinya sendiri yaitu Jogi Hendra Atmaja, merupakan lulusan kedokteran yang beralih profesi ke dalam dunia bisnis. PT Mayora Indah Tbk ini memproduksi berbagai makanan dan minuman. Berbagai makanan dan minuman itu terbagi menjadi beberapa kategori, yakni ada biskuit, wafer, makanan, minuman, permen, coklat, dan lain sebagainya. Produk terkenalnya yakni ada Roma Kelapa, Beng Beng, Torabika, Kopiko, dan masih banyak lainnya. Keunggulan perusahaan ini terletak pada inovasi produk, kualitas produk yang konsisten, serta distribusi yang luas. Tak hanya itu, perusahaan ini sering melakukan ekspansi pasar internasional, jadi produk mereka itu mudah ditemukan di belahan dunia manapun. Sejarah produk Roma Kelapa. Produk Roma Kelapa merupakan salah satu varian biskuit dari merek Roma yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk. 1. Sejarah produk Roma Kelapa. Sejarahnya berkaitan dengan perkembangan bisnis biskuit Mayora. Produksi bisnis oleh pendiri perusahaan telah dimulai sejak tahun 1948. Usaha produk biskuit rumahan dimulai oleh keluarga Tionghoa di Tanah Abang, Jakarta, yang kemudian menjadi cikal bakal produk Roma Kelapa. Yogi Hendra Atmaja bersama rekan-rekannya mendirikan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 1977 di Tangerang, dengan Roma Kelapa sebagai salah satu produk utamanya. Produk Roma Kelapa ini booming pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Roma Kelapa menjadi produk yang sangat populer dan sukses bersaing dengan biskuit legendaris lainnya. Inovasi dan eksistensi. Selama lebih dari 4 dekade, Roma Kelapa terus konsisten menggunakan kelapa asli dengan melakukan peremajaan logo atau yang disebut juga logo baru untuk tetap menjaga kualitas dan relevan. Slogan ikonik dikenal sebagai slogan satukan rasa, satukan hati, hingga berubah menjadi biskuit kelapa, pastinya Roma Kelapa. Roma Kelapa memiliki karakteristik utama merupakan biskuit yang renyah dan cita rasa yang khas. Produk ini dibuat menggunakan bahan dasar kelapa yang gurih dan unik dibandingkan biskuit biasanya. Tekstur biskuit yang renyah, gurih, cocok untuk dikonsumsi cemilan sehari-hari, maupun sebagai pendamping minuman, teh, susu, ataupun kopi di pagi hari. Beberapa produk varian Roma Kelapa yaitu Roma Kelapa Sandwich, Roma Kelapa Krim, Roma Sari Gandum, Roma Malkis, dan lain sebagainya. Nah, varian Roma Kelapa yang banyak sekali ini mengembangkan varian bertujuan untuk memperluas segmen konsumen serta memberikan pilihan rasa dan tekstur yang lebih beragam. Keunggulan produk Roma Kelapa dibandingkan produk-produk biskuit lainnya. Keunggulan yang kedua yaitu produk ini diproduksi oleh perusahaan besar dengan standar kualitas tinggi hingga konsisten dengan rasa dan kualitas yang terjamin. Produk dalam portofolio produk Mayora memiliki beberapa produk makanan dan minuman yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu ya pasti Roma Kelapa, Roma Sari Gandum, Roma Malkis, Roma Sandwich, yaitu. Dan berikut adalah daftar produk Roma Kelapa. Nah, yang pertama tadi kan udah biskuit. Nah, yang kedua itu permen yaitu Kopiko, Kiss, terus Tamiya atau yang disebut juga permen jahe, terus Fruit Grum. Nah, wafernya itu seperti Beng Beng, Astor, terus wafer stick, Wafelo, atau Superstar. Nah, kopinya itu dia memiliki kopi atau minumannya, dia memiliki Torabika, terus Duo Cappuccino Creamy Latte, Kopiko Brown Coffee, dan lain sebagainya. Nah, ini juga minumannya, air putihnya itu dia produksinya yaitu Le Mineral. Nah, makanan sehatnya itu yang sering banget kita jumpai yaitu Energen, Wow Spaghetti yang terbaru yaitu wow spaghetti yang banyak variannya, dan mie oven. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas analisis strategi komunikasi pemasaran dalam iklan Roma Kelapa. Iklan merupakan salah satu alat penting dalam komunikasi pemasaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan produk sekaligus membangun persepsi konsumen terhadap suatu merek. Roma Kelapa sebagai produk biskuit dari Mayora memanfaatkan iklan untuk memperkuat citra merek sebagai biskuit keluarga yang berkualitas dan terpercaya.
Pertama, konsep iklan, Roma Kelapa mengangkat tema kehangatan keluarga dan kebersamaan. Produk ditampilkan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, seperti menikmati biskuit bersama saat bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan konsep emosional branding, yaitu membangun hubungan emosional antara konsumen dan merek. Kedua, dari pesan utama atau core message, iklan Roma Kelapa menekankan pada kebersamaan keluarga dan kualitas bahan alami. Kampanye seperti Mama Pilih Roma Kelapa menampilkan sosok ibu sebagai pengambil keputusan dalam memilih makanan terbaik bagi keluarga. Strategi ini bertujuan meningkatkan brand awareness dan loyalitas konsumen melalui pesan dan konsisten. Ketiga, dari elemen visual dan storytelling, iklan Roma Kelapa menggunakan suasana rumah yang hangat, ekspresi kebahagiaan keluarga, serta tampilan produk yang menggugah selera. Storytelling yang sederhana namun dekat dengan kehidupan masyarakat membuat konsumen lebih mudah terhubung secara emosional dan merek. Secara keseluruhan, strategi komunikasi pemasaran Roma Kelapa tidak hanya menonjolkan keunggulan produk, tetapi juga menciptakan makna emosional dan sosial bagi konsumen. Hal inilah yang membantu Roma Kelapa tetap relevan dan memiliki posisi kuat di pasar biskuit Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang slogan atau tagline Roma Kelapa yang berubah dari masa ke masa dan juga alasan mengapa slogan tersebut diubah. Yang pertama yaitu pada tahun 2013 sampai 2014, slogan ini berbunyi Roma Kelapa, satu rasa, satukan hati. Slogan ini lebih menekankan ke nilai kebersamaan. Jadi Roma Kelapa ingin menggambarkan bahwa biskuit ini bisa dinikmati bersama keluarga dan juga menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016, slogan Roma Kelapa diubah menjadi Roma Kelapa, gurihnya kelapa asli, menghangatkan suasana. Di sini Roma Kelapa mulai menonjolkan keunggulan produknya, yaitu rasa, menggunakan kelapa asli. Selain itu, kalimat hangatkan suasana juga menggambarkan bahwa biskuit ini cocok untuk dinikmati bersama orang-orang terdekat. Kemudian dari tahun 2018 hingga saat ini atau sampai sekarang, slogan yang digunakan itu diubah menjadi biskuit kelapa pasti Roma Kelapa. Slogan ini dibuat lebih singkat dan tegas agar mudah diingat. Tujuannya supaya ketika orang memikirkan biskuit kelapa, mereka langsung teringat pada biskuit Roma Kelapa. Jadi dari perubahan slogan tersebut kita bisa lihat bahwa strategi komunikasi Roma Kelapa itu terus berkembang, mulai dari menunjukkan kualitas produk, menekankan nilai kebersamaan, hingga memperkuat posisi mereka di pasar. Saya akan menjelaskan analisis STP, segmentation, targeting, dan positioning dari produk Roma Kelapa yang diproduksi oleh Mayora Indah. Pertama, strategi pasar. Roma Kelapa menargetkan berbagai kelompok konsumen. Secara demografis, produk ini ditunjukkan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Secara demografis, produk ini dipasarkan secara luas di berbagai daerah di Indonesia. Secara psikografis, produk ini menyasar konsumen yang menyukai cemilan praktis dengan rasa kelapa yang khas. Kedua, targeting. Roma Kelapa menggunakan strategi mass targeting dengan menyasar keluarga dan masyarakat yang membutuhkan cemilan ringan untuk dikonsumsi sehari-hari. Kemudian yang ketiga, positioning. Roma Kelapa diposisikan sebagai biskuit dengan kelapa yang khas, harga terjangkau, dan cocok sebagai cemilan sehari-hari. Roma Kelapa adalah salah satu biskuit kelapa dari Mayora Group yang cukup dikenal di Indonesia. Branding pada kemasannya dirancang untuk menonjolkan rasa kelapa, kesan tradisional, dan kualitas produk. Warna kemasan. Kemasan didominasi dengan warna merah yang menjadi warna khas brand Roma. Warna merah menarik perhatian dan mudah dikenali di rak toko. Logo dan nama produk. Logo Roma Kelapa ditulis dengan tulisan besar sehingga dapat mudah untuk diingat oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu visual pada produk. Pada kemasan Roma Kelapa terdapat gambar biskuit Roma Kelapa dan buah Roma Kelapa yang menonjolkan rasa utama dan membuat produk lebih menggugah selera. Yang terakhir yaitu informasi produk. Pada kemasan juga terdapat tulisan seperti komposisi, nilai gizi, logo halal, berat bersih, dan informasi konsumen yaitu Mayora untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen. Jadi kesimpulannya yaitu branding pada kemasan Roma Kelapa didominan dengan warna merah, logo yang kuat,
dan menggunakan gambar kelapa untuk menarik perhatian, serta menegaskan identitas produk biskuit kelapa dari Roma. Marketing merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenali kebutuhan konsumen, menciptakan produk yang sesuai dengan target konsumen, serta menentukan harga yang relatif terjangkau untuk konsumen itu sendiri. Dengan setelah kita menentukan target pasarnya itu siapa, kita bisa menentukan sekiranya harga yang tepat untuk mereka itu seberapa sih, itu kita pikirkan. Juga untuk mendistribusikan produk serta melakukan promosi agar semua orang itu mengetahui bahwa ini loh produk kita. Sebagai contoh yakni produk Roma Kelapa. Roma Kelapa sendiri seperti yang diketahui merupakan biskuit yang memiliki cita rasa khas dengan kelapanya. Dia itu menggunakan strategi di mana dia itu menyasar kepada keluarga-keluarga. Dia membangun iklan dengan menyasar dari sisi emosionalnya dari keluarga-keluarga itu sendiri, dengan dia menetapkan harga yang terjangkau dan juga tersedia di berbagai kanal distribusi, mulai dari distribusi yang online, offline, dari yang tradisional maupun yang modern, dari warung ke warung, dari agen ke agen maupun dari tangan ke tangan. Nah, itu yang mau menyebabkan dia itu memiliki citra nostalgia di Indonesia. Dia selalu menceritakan tentang anak yang ditunggu keluarganya di rumah dan lain sebagainya, ataupun tentang minum kopi ditemanin Roma Kelapa. Itu masuk ke dalam sisi emosional dari pendengarnya atau dari konsumennya sendiri. Nah, dalam praktiknya marketing itu seringkali dijelaskan melalui konsep marketing mix atau 4P, yakni product, price, place, dan juga promotion. Nah, dari keempat ini adalah sesuatu yang benar-benar berkesinambungan. Nah, di mana dengan penerapan yang tepat, marketing itu tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat posisi merek di pasar dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Seperti itu. Untuk kejelasannya mungkin dijelaskan ketika presentasi. Untuk singkatnya seperti ini.